Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Semoga YouTube channel ini bisa terus bermanfaat buat teman-teman semua, bisa terus memotivasi teman-teman semua, bisa selalu dirindukan oleh teman-teman semua, dinanti-nantikan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita balik lagi ke YouTube channelnya Mbak Lona Sari, dimana pada kali ini Lona mau ngebacain fadilah dari tahajud dan sholawat bagi teman-teman kita di Instagram. Ya, jadi kemarin tuh pas lagi weekend Lona posting kayak Q&A. Lona bilang gini, mau dong cerita kalian selama amalkan tahajud dan sholawat yang nantinya sesuai janji Lona akan tayangkan di YouTube channel keesokan, gitu lah maksudnya. Nah terus ternyata lumayan nih, ada sekitar teman kita yang komen. Kita mulai aja dari yang pertama ya, jadi nggak lama-lama ya. Yang segmen kali ini kita cuman mempersilahkan teman yang di Instagram untuk menceritakan secara singkat lah, apa sih yang dirasakan oleh kalian selama kalian rutin melaksanakan tahajud dan mendawamkan sholawat. Yang pertama adalah perfect, selalu datang hal baik yang tak diduga, apalagi ditambah nariyah, duha, sholat tepat waktu. Ini benar banget teman-teman, karena Lona sering, kayaknya teman-teman jangan pernah bosan untuk Lona ulangi terus ya. Kalau udah tahajud ditambah lagi dengan sholawat nariyah, itu nggak kebayang bantuan itu mau dibuka segimananya sama Allah. Lona kan selalu cerita sama teman-teman, Lona itu waktu rajin mengamalkan sholawat nariyah, entah kenapa tidak ada ambisius yang gimana-gimana gitu. Maksudnya yang kayak hari-hari itu kayak menantikan jawaban dijawab sama Allah gitu, nggak ada. Nah itu Lona rasakan sekarang nih, karena Lona balik amalkan nariyah lagi. Tapi kemarin itu entah kenapa Lona nggak pernah menyalahkan sholawat ya. Sholawat apapun itu bagus, tapi mungkin Lona tuh segitu cintanya sama sholawat nariyah gitu loh, cocok banget. Jadi begitu mengamalkan sholawat lain, mungkin yang selama ini di cover sama sholawat nariyah, mungkin terasa di diri ini kok sekarang jadi lebih begini ya. Lona tuh jadi bukan berambisi sih, jadi kayak mana nih jawaban dari Allah, kan nggak boleh ya. Masa Mbak Lona yang selalu memotivasi teman-teman malah jadi nggak yakin ya kan. Oke, next kita lanjut ke komen teman kita yang berikutnya. Alhamdulillah Kak Lona, berkat tahajud dan nariyah aku keterima kerja baru nih. Wow, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Kalau kita rutin aja, karena sebenarnya ibadah itu bukan soal dilaksanakan atau enggaknya aja, tapi kalian tuh istiqomahnya itu yang berat. Kalau melaksanakannya itu semua orang pasti bisa lah. Tapi kalau istiqomah teman-teman, bisa nggak kira-kira semua orang untuk stabil terus, untuk istiqomah terus ngelaksanain terus? Jadi hanya orang-orang yang sudah pernah diberi ujian sama Allah yang berat, terus akhirnya dia menempuh jalur langit kayak tahajud, sholawat, nariyah kan. Terus ada sedekah subuh, ada waqiah yasin, khatam Quran ya, mencicil khatam Quran tiap hari, tadarus Quran. Itu akan dirasakan oleh dia perbedaan, dimana dulu dia tidak menempuh jalur langit dengan sekarang sudah menjadi pengamal jalur langit. Pasti beda, karena amalan-amalan itu menyelamatkan kalian teman-teman. Yang tadinya kalian akan ditimpakan musibah A, yang kemungkinan kalau kalian tidak mengamalkan amalan-amalan tersebut, kalian akan parah nih musibahnya. Tapi dengan karenanya kalian rajin dan istiqomah melaksanakan amalan-amalan tersebut, kalian itu jadi diperkecil gitu loh. Yang tadinya parah menjadi ya biasa-biasa aja. Selalu ada bantuan dari Allah gitu. Dan Nona juga percaya kayak sedekah, terus amalan-amalan kayak gitu, itu bisa memperpanjang usia juga. Bisa, pasti bisa.
Makanya bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyelamatkan kalian dari bencana, menolak bala lah istilahnya ya. Jadi jangan ragu lagi untuk menjalankannya. Oke, next. Menjadi lebih tenang Mbak Lona, pelan-pelan mulai tertata nih yang ruwet. Lona udah selalu bilang sama teman-teman, dulu Lona orangnya panikan, orangnya suka overthinking, ya. Boro-boro mau positive thinking, overthinking terus kerjaannya. Kerjaannya tuh tiap hari kayak, bisa nggak ya ngeluh terus ke suami. Yang kayak, Pi gimana dong Pi kalau misalnya nanti begini. Dulu ke mama sama ayah juga gitu. Gimana nanti kalau begini begini begini. Sampai mama sama ayah kan udah lebih dulu ya menjadi pengamal jalur langit. Wah mereka udah gila-gilaan lah. Sedekahnya, tahajudnya, zikirnya, baca Qurannya, Masya Allah lah. Jadi mereka udah lebih duluan ya, namanya udah orang tua ya teman-teman. Jadi dulu tuh mereka suka protes ke Lona. Kayak, Lona ini lucu ya, hal yang belum terjadi udah ditakutin. Jadi kayak, aduh nanti gimana nih kalau bosnya Lona marah mah. Nanti bos Lona pecat Lona gimana mah. Hal yang belum terjadi udah ditakutin. Nah sekarang di masa yang sekarang udah paham tentang loa, afirmasi segala macam. Ternyata itu bahaya banget ya. Apa yang kamu sangkakan, apa perasaan kamu itu yang bakal kejadian gitu loh. Jadi hati-hatilah dalam berucap sama berprasangka. Makanya hamba-hamba Allah, umat beragama Islam, umat manusia ini dituntut untuk selalu bertutur kata yang baik-baik, selalu berprasangka yang baik-baik. Karena bahaya sekali nih kalau kalian sampai mengeluarkan kata-kata yang gak baik atau kalian berprasangka yang tidak baik, apalagi kalau sampai berprasangka buruk ke Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih parah lagi sih teman-teman. Oke, next lanjut. Luar biasa sih orderanku setiap hari, luar biasa. Sampai mikir ini orang dari mana aja ya. Ini bagi yang berdagang berarti ya. Masya Allah. Yang punya bisnis, yang lagi menitih karir perbisnisan ya, baru membuka usaha apa. Kalian itu harus yakin dengan kalian rajin melaksanakan sholat tahajud, kalian rajin bersolawat, kalian rajin bersedekah subuh, kalian rajin mengaji Al-Quran, Waqiah Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, semuanya ya teman-teman ya, Al-Kahfi setiap hari Jumat, pasti kalian akan dipermudah sama Allah ya. Pasti kalian akan dipermudah. Yang tadinya orderan sepi, yang Lona dulu pernah cerita sama teman-teman, dulu Lona pernah bisnis juga ya teman-teman ya, jualan gamis, jualan baju-baju. Itu Lona nggak punya amalan kayak sekarang aja, itu masih ada yang beli. Kadang Lona terpikir, berarti Allah itu baik banget ya. Maksudnya aku nggak ada amalan yang kayak sekarang aja, Allah tetap kirim pembeli loh. Allah tetap kirim pembeli. Ya walaupun 1 bulan itu ya paling laku 3, tapi masih dikasih loh. Baik sekali ya Allah. Padahal kalau mau jahat bisa ya, bisa banget lah jahat. Tapi itu masih dikasih. Apalagi kalau kalian pengamal jalur langit, pendawam sholawat ya, sering melaksanakan tahajud. Masya Allah, itu nggak kebayang orderannya kencengnya kayak mana ya teman-teman ya. Nanti kalau Lona ngomong lagi dibilang Mbak Lona pamer, ya tapi nggak apa-apa. Sekedar mengingatkan teman-teman, Lona nggak pernah punya effort yang besar teman-teman terhadap YouTube Lona. Seperti teman-teman tahu cerita Lona sebelum-sebelumnya, YouTube Lona itu yang nonton cuma 32 subscriber. Yang nonton palingan setiap upload cuma 5-12 orang. Itu pun cuma teman-teman Lona sama suami Lona. Tapi kalau kita tulus, kita sudah berafirmasi, dalam doa kita bilang, ya Allah, hamba mau punya YouTube channel tentang tahajud. Karena hamba merasakan nih fadilah dari tahajud dan sholawat. Mohon dukungannya ya Allah, semoga orang-orang yang menemukan video ini melaksanakan juga yang tadinya mungkin tidak tahajud, tiba-tiba mereka semangat dan ternyata hidup mereka berubah. Ya Allah, hamba senang gitu. Tolong didukung ya Allah. Udah, tiba-tiba berat. Lona tuh lupa kapan awal dan kenapa bisa jadi sampai sekarang ini tuh, Masya Allah, itu semua tangan Allah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi berbisnis, dagang, yang tadinya sepi, boleh banget dicoba cara ini ya. Rajin sholat tahajud, bersolawat, Waqiah Yasin, ngaji Al-Quran,
Lona lupa deh tadi sebutin sholat duha, itu penting banget. Sholat duha itu jangan sampai ketinggalan, itu bagus banget buat pembuka rezeki. Oke, next lanjut. Pingin akikahin anak diijabah sama Allah berkah sholawat. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Ini tuh benar banget. Kayak Lona tuh pernah, ya soal akikah juga lah. Dikasih rezeki sama Allah. Pengen rayain ulang tahun sama anak. Ya nggak perlu yang mewah-mewah ya. Cukup ngajak makan temen-temennya sama mama-mamanya yang lagi deket sama yang bestinya Lona banget lah. Diberi rezeki sama Allah lebih. Pokoknya semuanya kalau kita niatkan untuk anak, apalagi orang tua, insya Allah rezekinya tuh ada aja. Apalagi kalau kita memohonnya ke Allah dengan jalan jalur langit tadi, ya amalan-amalan indah tadi, ya. Oke, lanjut. Baru jalan 2 bulan Kak, yang pasti hati lebih tenang. Bismillah istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Kalau teman-teman aku yang selalu bilang, pernah doain aku istiqomah, ya Allah, amin ya robbal alamin. Kamu baru minta doa aja ya, baru melafazkan kata-kata doain ya supaya aku istiqomah. Lona yakin itu bakal dicatat sama Allah, sama para malaikat. Karena niatan kamu itu udah bagus banget. Niatan kamu aja udah indah. Ingin istiqomah, berarti kamu udah mulai mencintai ibadah yang kamu jalanin. Sehingga kamu punya keinginan yang simple. Keinginan yang simple tapi hasilnya dahsyat. Yaitu cuma pengen istiqomah aja. Itulah yang Ona rasakan sekarang. Karena dari sholawat nariyah, hidup Ona udah tentram, damai, sejahtera teman-teman. Yang Ona gak mungkin dong ceritain ke teman-teman terus-terusan. Karena nanti ada lagi komen di YouTube Lona, pamer nih Mbak Lona. Karena mungkin gumoh kali ya, saking terlalu banyak ya teman-teman. Ini belakangan ini ada lagi nih, dibuka sama Allah. Dahsyatnya tahajud, sholawat, duha, dan mengaji Al-Quran, sedekah subuh, puasa Senin Kamis. Semua amalan-amalan indah itu selalu Lona jaga supaya tetap stabil Lona kerjakan. Dan ternyata Allah gak main-main ngasih imbalannya teman-teman. Kadang kalau nginget lagi mau nangis tapi mau share ke teman-teman, takut teman-teman gumoh ya kan. Lebih baik kita fokus share cerita teman-teman kita aja lagi ya. Mbak Lona udah diem dulu aja Mbak Lona ya. Diem aja Mbak Lona, gak usah terlalu banyak cotok lah kata penonton-penontonnya Mbak Lona. Takutnya gumoh ya. Karena itu teman-teman, saking semuanya dikasih sama Allah. Paling hanya beberapa yang masih dipending. Yang kita nggak tahu kenapa Allah pending. Mungkin Allah pengen Lona lebih mantap lagi, lebih matang lagi, lebih siap ketika dikasih, udah prepare, udah bagus gitu. Jadilah pribadi yang apa-apa, kalau ada masalah apa-apa cerita ke Allah teman-teman. Ya, sebelum cerita ke teman-teman terdekat, cerita ke Allah dulu. Kalau bisa cerita ke teman-teman terdekat, kalau sudah menjadi story, menjadi cerita indah dalam hidup kita, udah kecapai baru cerita untuk motivasi. Tapi kalau belum apa-apa, masih proses nih, kalian lagi sholawat, lagi tahajud, tiba-tiba kalian diuji, terus tiba-tiba gak berapa lama kalian mau dibuka rezekinya nih, mending kalian diam dulu deh, curhat aja ke Allah, nangis deh. Diperbolehkan loh nangis di sepertiga malam itu, bahkan itu mustajab banget tuh kalau doa sambil menangis. Udah nyobain belum teman-teman? Cobain deh sekali-sekali. Bener-bener dari hati banget. Ceritain ke Allah. Ya Allah, hamba mau bersyukur aja. Itu, Lona sekarang lagi di fase itu. Ya Allah, gak mau minta banyak-banyak. Lona cuma mau bersyukur aja. Karena Allah udah terlalu baik banget. Allah terlalu baik ya Allah. Lona sampai malu mau minta lagi. Ayah Lona sehat sekarang. Anak Lona pinter makannya, di sekolahnya pinter Masya Allah. Suami Lona di kantor, Alhamdulillah aman aja. YouTube Lona Alhamdulillah dirindukan terus oleh teman-teman semua. Itu tuh udah nikmat sekali teman-teman. Jadi sekarang isinya tuh doa, ya lebih fokus ke terima kasih aja. Terima kasih dan minta disehatkan agar bisa nampilin video-video terbaru terus ke teman-teman semua untuk motivasi teman-teman semua. Oke, segitu aja video kali ini. Untuk next video Lona pengen dari teman-teman YouTube.
Jadi buat teman-teman yang di YouTube nih, yang mau share apa sih fadilah yang kalian rasakan selama kalian melaksanakan tahajud dan mendawamkan sholawat seperti teman-teman yang di Instagram ini, boleh banget komen di video ini ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.